Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Nah, karena di segmen ini satu penanya, untuk penjawabnya adalah kita berikan dua-duanya langsung, guru kita Ustadz Pantun dan juga Ustadz Tile. Silakan kami persilakan, Ukhti Alia atau Ananda Alia, boleh berdiri silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana cara menyeimbangkan antara berjuang mengatasi nafsu keinginan kita dengan tetap menjaga semangat menghadapi cobaan-cobaan terutama di saat putus asa, Ustadz. Gitu. Baik, jadi antara berjuang menghadapi keinginan tapi cobaan-cobaan juga terus menerpa kita. Bagaimana caranya begitu? Ustadz Tile silakan terlebih dahulu. Setiap kita pasti, saya sudah katakan tadi, mendapatkan ujian berupa masalah-masalah. Dan bagaimana cara kita untuk menyeimbangkan antara kita menjalani ujian hidup dan kita supaya istiqomah. Begitu kira-kira untuk menjalankan ibadah? Iya. Artinya ada keseimbangan, Bu. Di situ kita bisa menentukan pilihan. Apa tentukan pilihannya kita? Membatasi sesuatu hal yang tidak terlalu penting. Ada yang penting, ada yang lebih penting. Dan kita harus bisa menyaring. Artinya bisa memilah dan memilih mana kebutuhan yang lebih sekunder atau primer. Nah, kebutuhan ini yang memang harus kita utamakan. Apabila kita kembali kepada konsep sederhana antara kemampuan dan kebutuhan seimbang, insya Allah itu akan menjadikan orang yang pandai bersyukur, gitu loh. Kebutuhan dan kemampuan seimbang. Kadang-kadang kita kebutuhan dan kemampuan gak seimbang, butuh banget tapi maksain, tapi nggak punya, gitu loh. Pengen itu, butuh ini tapi nggak punya, maksain. Akhirnya sama aja, kepengen ini, ya mampu tapi dia nggak butuh, akhirnya sia-sia. Maka konsep itu kita ambil, selain kita memilah dan memilih daripada hal-hal yang lebih penting ketimbang yang nggak penting, dan juga harus ada keseimbangan antara kehidupan dalam bermasyarakat dan juga ada keimanan rohani kita. Jangan sampai kosong, dengan memperbanyak berzikir, duduk dengan ulama, kumpul dengan pengajian, insya Allah keseimbangan akan datang. Baru dah kita sudah usaha, kita sudah doa, hidup dengan tawakal, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah. Ada skala prioritas begitu ya. Iya, ada tambahan, Guru. Abi Bantun. Ukhti yang bertanya, jadi ujian itu di surat Al-Ankabut ayat kedua dan ketiga sampai Allah udah singgung, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa kamu menyangka diri kamu beriman sebelum aku uji keimanan kamu? Dan asal tahu, ujian itu Allah berikan untuk naik kelas. Ibu guru yang dididik anak kelas 1, di saat dari kelas 1 mungkin nggak pakai ujian akhir semester langsung naik kelas 2. Halo, ada nggak ujian dulu? Di saat mereka bisa mendapatkan nilai yang mumtaz, nilai yang bahasanya istimewa, dapatlah peringkat ranking 1, naik kelas 2. Kenapa? Oh, lulus ujian. Itu yang pertama. Nah, biar betul-betul ada balancingnya, dengan ingat, bedakan antara planning sama panjang angan-angan. Kalau planning dalam bahasa Al-Quran itu nama azam, itu harus kita punya planning. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ali Imran ayat 159. Jadi tolong kita hidup jangan sampai nggak punya planning, punya perencanaan. Yang agama larang, di saat Nabi didatangi oleh manusia yang menjelma sebagai ulama yang padahal aslinya setan. Nabi pernah kedatangan tamu yang berpakaian ulama. Dia tujuannya untuk mengecoh Nabi. Nah, Nabi nggak akan kekecoh nih, saya ketahuan dan setannya enggak. Begitu Nabi nanya, "Man anta?" Ngelihat sosok Nabi, ini iblis, langsung ke pasar pagi naik mobil bis, grogi abis. Nggak bisa bohong dia. Ana iblis. Jawab begitu. Ditanya lagi,
Tujuan inti mau ngapain? Aku datang ke sini untuk menanya kepada engkau dan aku diperintahkan untuk mendengar jawaban engkau. Di antaranya apa? Apa ya Muhammad? Siapa rufaqauka min ummati? Siapa besti-besti inti dari kalangan umatku? Iblis tanya gitu. Bestinya siapa? Nih saya nggak jawab semuanya karena ada 15. Di antaranya siapa? Tulul amal, orang yang panjang angan-angan, yang zikirannya seandainya, jikalau, andai kata. Nah, tapi reaksinya nggak ada. Nah, jadi di saat untuk menyeimbangkan dengan planning itu harus. Jadi nggak mungkin kita hidup nggak punya planning, itu namanya nggak punya cita-cita, dan itu harus diperjuangkan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Amin, terima kasih Abi Pantun, Ustadz Tile, terima kasih atas tausiah yang di siang hari ini. Mudah-mudahan kita semakin bisa mengelola stres, dan bagi siapa yang jauh dari Allah, yuk kita mendekat kepada Allah sehingga stres itu akan hilang dari kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Di segmen terakhir kita akan berdoa bersama-sama, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Masya Allah, tabarakallah pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku, dan sesaat lagi kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh guru kita. Dan pemirsa, bagi Anda yang menyaksikan tayangan ulang kami, Anda bisa membuka website kami di damaiindonesiaku.id. Akhirnya saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu Sarung Kita dan didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, jamaah, kita baca doa, angkat kedua tangan kita, khusyukan hati kita. Wa'afuna ya karim, wa'afuna ya karim, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan halalan tayyiban mubarakan. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Terima kasih Ibu, Bapak, jamaah semua. Banyak kekurangan, banyak kesalahan, mohon maaf lahir batin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor Tentu Sarung Kita.